Ya, ini ada pertanyaan, apakah ISIS itu ciptaan Amerika atau Yahudi? Ya, kita menjawab dengan informasi yang ada. Statement dari Hillary Clinton bilang ISIS itu buatan Amerika. Obama juga menyatakan kami melatih tentara-tentara ISIS. Itu ada benarnya, tapi tidak 100%. Sejarahnya begini, bahwa perlawanan sebagian orang-orang Islam yang semangat jihadnya tinggi, yang pernah berada di medan-medan konflik seperti Afghanistan dan yang lainnya, itu berkumpul di Irak ketika Irak dibantai, diserang oleh Amerika. Mereka berkumpul mengadakan perlawanan, itu benar. Orang yang disebut oleh media yaitu jihadis, kaum jihadis. Kalau kita nggak setuju itu, karena jihad itu mulia, bukan seperti itu. Baik, taruhlah kaum jihadis ini. Di antaranya Abu Mus'ab Az-Zarqawi, ya, dari Jordan lari, memimpin di situ, membuat kelompok Ansarut Tauhid atau Majelis Tauhid, Majelis Musyawarah tentang Tauhid. Pokoknya kelompok ini perlawanan, terdiri dari orang-orang yang pernah berada di medan-medan konflik. Kemudian ketika Saddam Hussein digantung dan tentaranya tidak ada komando lagi, dibubarkan oleh Amerika. Ini tentara Irak itu dulu pernah kekuatan di dunia, kekuatan militernya itu kekuatan kelima, terkuat di dunia, kelima urutannya. Ini dibubarkan oleh Amerika, terus kemana? Maka direkrutlah oleh kelompok-kelompok tadi, kelompok jihadis itu. Walaupun kita nggak setuju dengan istilah itu, ini untuk memudahkan saja. Ya, Abu Mus'ab Zarqawi tewas, digantikan oleh Abu Umar Al-Baghdadi. Abu Umar Al-Baghdadi membentuk ISIS pertama kali, tapi daerahnya hanya daerah situ saja, daerah konflik. Bergabunglah tadi Ba'ath, tentara Irak, mantan tentara Irak Saddam Hussein bergabung. Dan ini kebanyakan Ba'ath, tahu ya Ba'ath? Suatu kelompok partai pemahaman yang menyatakan ad-dinu adyan, agama adalah agama-agama. Jadi mereka meyakini ada agama tapi nggak megang satu agama, nggak sholat, nggak apa, pokoknya ya tahulah agama itu benar, udah. Nah, di sini sebetulnya ada di Indonesia kaum kepercayaan. Pernah ada terdengar? Yang penting percaya, puasa enggak, sholat enggak, percaya aja lah. Ya, nah ini bergabung dengan ISIS. Mereka punya keahlian dalam perang, strategi perang. Ya. Nah, kemudian bergerak menguasai ladang-ladang minyak. Ketika menguasai ladang-ladang minyak, itu banyak. Saya pernah ngisi di offshore di Natuna, diundang. Ini sebetulnya diundang lagi, tapi belum sempat. Insinyurnya ngajak saya ke bor itu, pengeboran. Ustaz, ini seperti ini hasilnya, banyak airnya saya lihat. Iya. Ini Ustaz, sebesar ini itu kalau di Irak hanya dibanding satu pipa. Bayangkan, kayak itu ISIS menguasai ladang-ladang minyak. Kemudian sudah dikuasai minyak mentah, itu mau jual kemana? Nggak bisa jual eceran keliling. Ladang minyak kok jualnya eceran. Dan nggak berani negara-negara lain, negara kecil, Indonesia mau beli, Brunei nggak bisa. Itu pasar gelap. Pasar gelap di dunia ini hanya dua dikuasai, Amerika atau Rusia. Rusia kalah, Amerika menang. Masuklah agen-agennya untuk mengolah bagaimana minyak ini bisa sampai ke Amerika. Gabunglah ISIS itu 3 unsur. Tadi yang jihadis, Ba'ath dan Amerika. Dengan apa? Dengan senjata, kendaraan, tenda, stinger dan seterusnya. Sebagian dolar. Maka menurut intelijen internasional, organisasi ilegal yang terbesar dan terkaya sekarang adalah ISIS. Ya, mereka merekrut, mereka menjanjikan dolar kalau yang mau bergabung, kan begitu. Memang senjatanya canggih. Dari mana? Nggak bisa bikin, orang belum punya pabrik.
hidupnya masih pindah-pindah begitu, serang sana serang sini. Tapi dari mana kekuatannya? Itulah ujung-ujungnya dolar. Ya, dolar mengalir, ya, minyak mentah dilepas ilegal, mereka dapat itu, makanya kuat. Saya pernah bertanya langsung dengan Syekh Ali Hasan Halabi, dialog itu, waktu beliau diundang oleh BNPT. Syekh, ada isu-isu seperti itu. Syekh Ali Hasan Halabi nyatakan gitu. Sekarang gini, cara logika aja. Amerika itu negara kuat kan? Taliban yang begitu kuat dibantai sebentar aja. Irak sebentar kalau dibantai sama Amerika. Terus Sudan itu negara, sebentar aja kalau Amerika mau menghancurkan suatu negara atas izin Allah tentunya. Nah, kenapa kok ISIS lama? Kenapa lama? Karena menguntungkan. Jadi bukan ciptaan tapi piaraan. Ya, kalau kerajaan itu namanya gundik, piaraan. Ya, ISIS ini piaraan. Ya, dibiarkan untuk menguasai, merusak, dia istirahat. Tadinya dia kan yang harus terjun ngerusak. Sekarang istirahat dengan adanya ISIS. Ya, ISIS lah yang merusak daerah Timur Tengah. Bahkan ancaman ISIS apa coba? Dia mengancam Turki dan dibuktikan dengan peledakan, mengancam Saudi, buktikan dengan peledakan, dan mengancam Indonesia. Mana buktinya ISIS menyerang Indonesia? Itu dengan Abu Sayyaf. Abu Sayyaf sudah baiat dengan ISIS. Sejak baiat, pekerja Indonesia tidak aman. Dulu mana ada penculikan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf terhadap para pekerja Indonesia? Enggak ada. Pekerja Indonesia itu sudah lama melalui jalur itu. Perairan Filipina udah lama. Kenapa sekarang baru diculik? Karena ISIS sudah baiat dengan Abu Sayyaf Group sudah baiat dengan ISIS. Inilah penyerangan ISIS terhadap Indonesia. Kalau ini kacau, naudzubillah, mereka akan masuk ya dari Nunukan, dari Tarakan, ya dari Senamu, Sungai Sebatik, Sungai Nyamuk, terus dari Davao, Manado, itu mereka akan masuk merangsang. Ya, dilihatlah keterampilan perangnya. Naudzubillah, jangan sampai ini kacau. Ya, jadi tidak betul kalau ISIS itu ciptaan Amerika. Adapun dimanfaatkan oleh Amerika, dilatih senjata, iya. Ya. Dan ada sekelompok orang yang mengatasnamakan jihad, semangat membela, melawan ketidakadilan, tapi caranya salah. Makanya harakah-harakah seperti itu mudah disusupi. Yang benar itu yaitu ngaji Al-Quran, Sunnah, Tauhid. Silakan yang mau nyusup, lama-lama taubat. Ini kapan berontaknya? Kagak ada pak, berontak, demo aja enggak. Berontak, udah ngaji aja. Sampai kapan? Wallahu alam, sampai ketentuan Allah, ya enggak? Tapi jangan coba-coba orang ngaji itu katanya takut jihad. Lihat nanti yang di depan itu siapa. Sekarang ini kitab-kitab aja tauhid. Tapi jangan ini singa yang belum mau mengaum. Ya, jangan ditantang. Maksudnya gitu. Ya silakan yang mau nyusup, yang mau ini, yang mau merekam, silakan. Setiap hari 24 jam, monggo. Ya, gitu. Insya Allah lama-lama sama itu. Ya. Wallahu a'lam.